Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Reza Palepi SPD yang merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 8 Kota Langsa. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ratnawati SPD. Beliau adalah guru yang mengampu pelajaran prakarya di SMP Negeri 8 Langsa. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Reza. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, jadi hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Jadi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kepada Ibu ya Bu. Iya, ya. Jadi adapun dilakukannya supervisi ini bertujuan untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu ya. Ya. Sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita. Ya Bu ya? Ya. Oke, baik. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih kepada Ibu. Ya, yang pertama berkaitan dengan tujuan ini Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak Reza, mungkin hari ini ya untuk pertemuan kali ini tujuan yang saya ingin capai dari anak-anak tersebut adalah agar anak-anak tersebut bisa membuat salah satu kerajinan dari bahan lunak. Ini mungkin salah satu tujuannya. Tapi kalau dipikir untuk yang lainnya kan banyak ragamnya. Iya, Cuman ini kami kerajinannya dari bahan bekas kertas dibuat jadi bubur, berupa nanti bentuknya salah satunya adalah seperti bingkai foto. Nah, ini salah satunya agar anak-anak di dalam kelas tersebut bisa semua membuat bingkai kertas itu dari bubur kertas. Berarti begitu ya Bu ya? Ya. Berarti tujuan pembelajarannya yaitu nantinya bisa membuat salah satu kerajinan dari bahan lunak seperti itu ya Bu ya. Berarti bahannya itu tadi berupa apa, kertas bekas ya Bu ya, yang berubah menjadi bubur gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, berikutnya Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Baik, untuk area pengembangan saya akan menggunakan dua teknik, yaitu adanya pengetahuan. Yang pertama kita mengarahkan dulu teorinya kepada anak-anak tersebut. Setelah melakukan teori, nanti di kedepannya baru anak-anak melakukan keterampilan yang ingin kita capai tadi tujuannya. Berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada dua ya Bu ya, ada benar. Bagian pengetahuan dan bagian keterampilannya gitu ya Bu. Nah, kemudian saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya Bu, itu bagaimana? Baik, kalau memang kita lihat zaman sekarang ini di abad 21, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi karena mengingat anak kita sekarang ini nggak mungkin ada yang sama, ada perbedaan. Tapi di sini dengan adanya perbedaan anak tersebut, baik itu dari pengetahuannya, dari minat anak tersebut, dari cita-citanya, dan dari hal-hal yang lain, makanya kami menggunakan diferensiasi dengan yang tujuannya adalah anak-anak yang mungkin yang tidak ada kesamaan tersebut, bisa nanti anak tersebut merasa dirinya juga bisa. Nah, ini salah satu contohnya. Bisa dengan mungkin juga kalau di dalam pengetahuannya agak kurang, nanti kita bisa ganti dengan yang lain, ataupun di dalam pengetahuan bisa mengganti dengan yang penting kita tahu dulu minat anaknya itu bagaimana. Betul. Yang kami gunakan. Berarti Ibu nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu ya? Benar. Oke, nah kemudian nantinya Ibu menggunakan media pembelajarannya itu berupa apa gitu Bu? Media pembelajaran biasanya kita gunakan yang pertama, kalau untuk pengetahuannya kita jelasin dulu lewat buku, tapi nanti kalau untuk keterampilannya kita juga melalui gambar-gambar ataupun video-video, ataupun nanti anak kita bebaskan juga anak mencari bahan apa yang dia ingin membuat dari bahan lunak tersebut.
Berarti nanti Ibu akan memberikan apa namanya, contohnya salah satu tangan video ya Bu ya, sebagai media pembelajaran nanti pada saat Ibu mengajar di kelas ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian Bu, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kemudian jam berapa, dan kemudian di kelas berapa Bu? Bisa nanti ada di jam hari Rabu. Hari Rabu. Minggu depan. Iya, minggu depan ya jam Bu ya. Keempat. Jam keempat. Minggu depan di hari Rabu. Di kelas berapa itu Bu? Kalau di kelas 11. Oh, di kelas 71. 71. Oke, berarti nanti Ibu akan mengajar di hari Rabu depan ya Bu ya. Kemudian di jam keempat di kelas 71 seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi nantinya saya akan datang ke kelas Ibu dan kemudian saya akan melakukan supervisi kelas, dan nantinya saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas gitu ya Bu ya. Nah, nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, nanti kan kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik nantinya, seperti itu Bu. Nah, jadi Bu, sebelum kita akhiri nih Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita ini Bu? Mungkin salah satunya dengan adanya pertemuan kita ini, nanti saya khususnya mungkin kalau untuk kedepannya mungkin ada mudahnya, karena di sini sebelum kita masuk ke dalam mengajar, kita kan ada nanti udah berbincang-bincang seperti ini, ada kan kita dapat mungkin lebih memudahkan saya menghadapi anak-anak yang zaman sekarang ini. Walaupun memang zaman teknologi kita bilang, tapi tetap anaknya ada perbedaan, tidak semua anaknya sama. Betul, berarti meskipun dengan kita memberikan teknologi pun kita harus mengkondisikan mereka sebagaimana mestinya, gitu ya Bu ya. Benar. Tetap kita kontrol dia dari bawah. Tetap kita kontrol tentunya ya Bu ya. Oke Bu, gitu aja. Jadi lagi terima kasih banyak untuk waktu Ibu dan sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya Bu ya di percakapan praobservasi ini. Jadi nanti sampai bertemu di kegiatan observasi kelas pada hari Rabu minggu depan ya Bu ya. Oke, baik Bu ya. Jadi demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Keempat, pelajarannya apa? Prakarya. Udah tahu semua prakarya? Apa itu prakarya? Bisa juga masuk, bisa dikategorikan sebagai seni. Ini prakarya ini kita, kalau di pembagian dari prakarya itu ada 4 sebenarnya. Yang pertama ada kerajinan. Ingat? Ada kerajinan. Ini yang minggu lalu, masa depan ada minggu lalu, ada serat itu masuk di dalam kerajinan. Ada 3 lagi ya, yuk. Masa ada baru 1 minggu yang lalu kok udah lupa? Ada kerajinan, ada rekayasa, ada budidaya. Satu lagi ada makanan apa namanya? Masuk ke dalam mana makanan? Pengolahan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kalau di dalam pembelajaran itu kita bisa ingat selalu. Dengan cara apa? Yang tunjuk tangan tadi. Dengan cara apa? Ulang-ulang Bu. Bisa dengan
cara mengulang-ulang. Kalau Fari lain dia, tahu Farinya lain. Kalau Fari dengan cara apa? Sukanya? Ya, jangan ulang, jangan ikut kawan kita tahu Farinya suka apa? Menggambar. Ya, beda nggak? Ini menggambar. Kalau Wahyu mengulang-ulang kembali pelajarannya. Ini bertanya lagi. Ini biar tidak lupa lagi. Dengan cara apa? Mengingatnya. Berarti dengan cara mengingat itu kita sama juga dengan mengulang pelajaran. Kita di sini sehat semua? Alhamdulillah sehat ya? Nanti ibu bagi tugas. Kalau udah tangannya dikasih sama yang di atas, berarti nanti menggunakan tangan itu untuk hal-hal yang baik ataupun yang benar. Nanti jangan di waktu ibu bagi kelompok kita membuat, karena hari ini kita ada prakteknya di prakarya. Jangan sampai mengganggu orang lain dengan tangan yang telah dikasih sama siapa? Allah. Gunakan tempatnya masing-masing. Kalau ibu semua melihat, ini mata siapa kasih? Fungsinya? Nanti di waktu kita mengerjakan keterampilan prakarya ini dengan di kerajinan ini, kita akan melihat bahwa mula tapi kayaknya nggak dipakai di sini. Kalau mula ada di bawah nggak dalam keterampilan? Ada. Bukan tidak boleh. Di waktu kita nanti datang di dalam mengerjakan tugas, kita bisa tanya jawab oleh sama teman dan sama guru. Di sini guru hanya lihat aja. Kenapa ibu hanya lihat aja di sini? Kalau kita kenapa hanya lihat aja? Kalian sudah bisa semua ini. Karena kurikulum sekarang ini kita harus mandiri, harus bisa sendiri. Walaupun ini ada yang bawa beberapa kertas di depan ini. Ada beberapa kertas minggu yang lalu kita sudah mempraktekkan membuat apa? Ingat, bingkai foto dari bahan bekas, ya, namanya apa namanya kemarin? Kalau buku itu bahannya bahan lunak atau bahan keras? Bahan? Coba tulis. Minggu lalu kita belajar tentang kerajinan bahan apa lagi nih? Kerajinan bahan minggu lalu? Bahan lunak. Sakit? Udah makan? Kerajinan dari bahan lunak. Dari bahan lunak. Mau gambar apa? Kemana kita buat apa? Bingkai foto. Lalu aja belum selesai pun ya. Ini mungkin hari ini kita bingkai foto untuk yang hari terakhirnya. Ya, tapi kita ulang juga dulu. Gambarnya apa tentang apa? Mari boleh dengan cara dia suka apa? Kalau Mari lebih suka kemana dia? Menggambar. Sekarang coba gambar salah satu contoh dari bahan lunak. Siapa bisa bantu Mari? Jawabannya. Wahyu bisa bantu? Kemarin bisa, Mama. Boleh juga ditulis dengan bahan-bahannya dulu, boleh juga. Apa yang bisa? Apa yang bisa Fari tulis? Lem itu apa namanya? Kanji. Lem buat dulu. Caranya ya, yang harus dipersiapkan boleh juga tulis bahan-bahannya. Ini kita buat apa minggu lalu? Kan belum selesai. Cara membuat bingkai foto. Di bawah bahan-bahannya. Itu judul besarnya. Bahan-bahannya. Kita jadi buat apa dulu? Buat apa tadi Fari? Buat apa? Buat apa? Bahan buat bingkai foto. Ini tulis dulu. Mau nggak nanti bahan-bahan kita mau buat apa ya? Judul besarnya dulu Pak. Judulnya bingkai foto.
Baru ditulis bahan-bahan untuk membuat bingkai foto itu apa-apa saja. Membuat bingkai foto. Membuat. Ya saja, pelan-pelan aja nulis. Membuat. Ada yang membantu kawannya? Ada? Bantu ya Fari yang sebut. Fari sebut. Biar Wahyu yang tulis. Ah, ini Wahyu. Sebut ya bahan-bahannya. Mana kita yang suruh bawa? Ya? Inilah kalau kita belajar saling membantu, tidak boleh kita saling apa? Saling apa? Kalau sama kawan yang nggak bisa ke depan kita ngapain? Tidak boleh saling membuat kertas langsung pun bisa ya. Karena kertasnya kemarin caranya gimana? Kertasnya dipotong-potong, direndam, baru dicampur sama lem. Membuat kertas saja langsung. Ada lagi? Coba lihat. Yang di bawah pun juga gunting. Ini apa sih? Walaupun baju kita coret-coret yang namanya kita ini kan namanya belajar. Apa lagi? Itu udah cinta kerjain aku. Ada yang dia siapa nih? Kenapa baju ini? Orang minggu. Dia sendiri gimana ini? Pertama ada satu orang pakai lidi itu nggak tinta lidinya bu. Tinta dia sendiri yang buat nih. Dia sendiri yang buat. Jangan lagi ya depannya. Ya ini sudah buka-bukanya ini pada. Buka ini. Ini pada kita semua. Nanti coba ini anak-anak ibu yang lain. Nanti kalau ada lihat anak-anak kawan kita ada sedikit. Ditegur. Cara menegurnya tahu gimana? Coba gimana cara menegurnya? Kalau ada nanti ada di antara teman-teman ada yang buat salah, gimana kita cara menegurnya? Kita bilang aja, jangan seperti ini tidak benar, ya? Udah, sekarang kita perhatikan ke papan tulis semuanya. Nah di sini ada yang mana? Kalau gunting masuk ke mana? Belakang. Ya. Sama juga dengan kayu juga masuk bahan keras. Kalau gunting berasal dari bahannya dari apa dibuat? Dari besi. Itu juga dia masuk ke dalam bahan keras. Nanti kita jumpa bahan keras itu ada di pelajaran kelas 3. Ya ini kita bahan lunak dulu. Selain dari bungkus kertas ini ada juga yang namanya jasa apa? Contoh balunak yang mana? Yang lainnya? Contoh aja tanya ini. Lem balunak lem asalnya dari apa kamu? Dari tepung. Yang dibuat jasa asbak ya kan yang tanah minyak. Yang ada di sekeliling kita ini aja. Nah, banyak tanah. Iya, itu dibuat salah satu contoh dari bahan lunak. Ini udah dijelaskan dan itu secara bisa praktek. Waktu praktek nanti Ibu akan membagikan beberapa kelompok. Ini berapa semuanya di mana Ibu? 9. Berarti Ibu buat nanti satu kelompok 5 orang. Kalau 19 berarti 5 berapa? Ada yang 5 kelompok dan ada yang 4 kelompok. Itu pelajaran apa kalau bagi-bagi itu?
ada tambah kurang kali bagi. Di sini nanti kita masukin ke kas berapa, tambahkan dengan lainnya juga berapa nanti kiranya biar jadi bubur. Berarti sebentar lagi ibu buat kelompok. Ini aja langsung ya, ibu buat kelompok. Fari, ibu tahu nih. Fari, ini boleh langsung buat kelompok karena bagi ke ini. Ini meja kursinya dulu diatur. Ya. 4 ya, boleh 4. Kita mau lanjut untuk praktek buat bubur. Ini kemana ada bawa ini? Kelompok mana yang tidak ada bawa ini bahannya? Ini ada. Ini bawa kunci. Kami bawa. Ada bawa kunci. Kasih kalau ada bawa. Ini potong dulu. Ambilkan sama penggaris ya. Jangan dibuka. Jangan dibuka dulu. Biar potongnya lebih mudah. Kalau dibuka itu jangan dipotongnya. Buka lagi. Ini ada bawa kunci. Ada bawa penggaris. Ada. Tidak ada gunting tadi siapa nih? Kami nggak ada. Nggak ada gunting juga. Ini belum apa? Kami ada bu. Cek bu. Ada guntingnya. Tutup pangkas. Penggaris. Keluarkan penggaris juga. Ini ada penggarisnya. Ini coba dengar. Udah semuanya mesti dulu ya. Dan dengar dulu ya. Nanti baru kita kerjakan. Ini kerjas ini. Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Ini diukur. Nanti dipotong ukuran ini 2,5. Ya. Mana ini rolnya mana? 2,5 cm mana? Ukur dulu. Sekalian dia garis pakai pulpen boleh. Dari 0 ya, ukurannya dari 0 sampai 2,5 cm. Udah paham? Cara mengukurnya bisa tidak nih? Ibu lihat ini. Cara mengukurnya. Cara mengukur. Cara ukur gimana caranya? Ini kita ukur ini berapa? Pulpennya mana? Habis itu kakak yang ukur. Nanti ibu cek yang cara mengukurnya nih masih di bawah. Ya jangan dipotong dulu ya. Nanti begitu ibu tanya, nanti bisa nih. Ini mana 2,5? Batas sendiri. 2,5 mana batasnya? Garis dulu. Garis dulu. Kan bisa jadi. Nampak? Di sini juga ukur juga lagi. Tanda lagi, tandain. Nampak kan? Itu di ini garis dan sama. Ini kelompok 1 udah bisa kan cara mengukurnya. Kelompok 2, mau lihat kelompok 2. Gimana cara ukurnya? Udah. Ini udah bisa, alhamdulillah. Nanti nggak apa-apa, ini tinggal disambung aja lagi ya. Kelompok 3. Kayaknya pasti. Kelompok 3. Nampak ukurannya? Garis. Sini belum? Ini udah. Ya, 2,5 ya. Sebentar ya, aku lihat dulu ya. Ini udah. Mana 2,5? Sini udah. Tadi kancasnya sini udah belum? Bawahnya pegang-pegang bang. Nanti satu orang buat titik di sini. Udah. Itu apain lagi? Kita ada garisnya. Ya sejajar nanti waktu pemotongannya biasa sama. Kelompok 3 sekarang kelompok 4. Gimana ibu mau lihat cara bikin ini? Tandain. Kasih tanda. Bisa juga dia kan caranya.
Boleh di bawah sini, di atas satu, di bawah satu, nanti baru cari garisnya. Cara mengukurnya kan? Ini satu lagi, nanti baru dicari garisnya ya. Bentar. Bentar lagi udah selesai ya. Satu kelompok lagi udah cari garisnya. Ini kelompok yang terakhir. Gimana cara mengukurnya? Ya, 2. Ya. Satu lagi di belakang ini udah selesai semua kan potongannya? Nah, setelah kita potong kecil-kecil, kita tambahkan dengan lem agar jadi bubur. Setelah dipotong kecil-kecil, kita makan lem, baru kita tempel kepada bingkai, ya, kepada bingkai foto. Ini kan kertas sudah dipotong-potong kecil. Setelah dipotong, kita tambahkan dengan apa kita tambahkan? Dengan lem. Baru kita tempel pada bingkai foto. Tidak paham? Ada yang kurang masih tidak mengerti? Tidak paham? Jadi kesimpulan kita pada hari ini, siapa yang bisa buat kesimpulan mulai dari pertama di sini sampai jadi podcast? Siapa yang bisa kesimpulan? Kesimpulannya, coba apa kesimpulannya? Ada yang tahu? Cara kita membuat bingkai foto masuk di dalam kerajinan apa? Kerajinan bahan lunak. Ya, salah satu contoh yang kita buat adalah bingkai foto dengan bahan-bahannya ya, ada lem, ada karbon, ada kertas campur dengan lem. Kita memakai gunting, mangkok, air pewarna, penggaris, pisau dan lain-lain sebagainya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada saya kurang mengerti. Ini tadi kesimpulannya apa? Coba ulang, siapa bisa itu kasih aja nih kalau bisa kesimpulan dari yang kita praktek tadi. Dapat membuat Kita membuat bingkai foto dari apa? dari bahan lunak. Dari bahan lunak. Salah satu contoh adalah bubur kertas bekas yang tidak dipakai lagi kan? Nanti barangnya udah ada, tidak perlu beli bahannya. Lemnya pun kita buat dari lem. Apa kemarin buat? Lemnya dari, ada yang buat dari tepung kanji. Sekarang ya yang dibuat dari tepung kanji, dibuat dari kaleng. Jadi mungkin hari ini sampai di sini saja pelajaran kita. Nanti minggu depan kita sambung lagi tentang apa? Bahan lunak dari tanah liat di depan ya. Ibu Aki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik ya, Bu ya. Jadi pada hari ini kita akan melakukan yang namanya percakapan pasca observasi, di mana nanti saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah dilakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Gitu ya. Nah, langsung saja Bu untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana nih perasaan Ibu ketika atau terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Terima kasih Pak. Kalau tidak ada perasaan, saya senang sekali. Kenapa senang? Karena sebelum saya melakukan belajar dari 15, ada nanti ada teman kalau seperti Pak Deda
dan juga saya bisa memilih nanti media-media apa saja yang cocok dengan siswa-siswa kita ini yang lingkungan keluarga yang banyak minatnya, yang banyak modelnya, dan seperti itu. Dan yang paling sangat saya senangi menjadi penghargaan bagi saya, karena jarang-jarang ada seperti ini. Sebelum di observasi ada seorang guru dari calon guru gerak mewawancarai saya. Dan juga mungkin dengan wawancara seperti ini saya mungkin lebih lagi waktu kerja kemarin waktu saya belajar di dalam kelas, mungkin ada yang saya yang kurang paham, tidak ada yang saya tidak paham, dengan adanya observasi yang harus saya perbaiki, mungkin saya perbaiki. Jadi waktu saya menghadapi mungkin agak lebih mudah dibandingkan sebelum bukan juga kita tidak bisa, mungkin karena ini kan ada penantau lain, ada yang orang yang lebih banyak ilmunya mungkin. Kalau di sisi lain seperti itu, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk observasi. Faedahnya ada kegunaan bagi saya. Kalau memang sekitar satu-satu cukup banyak, mungkin yang pokoknya bisa juga menjadi tantangan bagi saya bagaimana saya untuk mengajar ke depan itu lebih bagus lagi, lebih bisa menggunakan media yang cocok dengan siswa-siswa kita yang kita hadapi sekarang ini. Berarti artinya Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan sangat baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan Ibu juga merasakan manfaat ketika awalnya diobservasi oleh saya sendiri sebagai seorang pasien. Gitu ya Bu ya. Kemudian Bu bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik, saya akan menjawab area yang memang dimanapun, walaupun tidak ada observasi ini, memang yang kita kembangkan pertama sekali adalah pengetahuan dan juga produk itu adalah hasilnya. Kalau di dalam konten itu ilmu pengetahuan materi, sebelum anak nanti mengajukan ke produk, kita harus kasih materi dulu. Materi apa? Materi tentang apa yang ingin kita ajarkan. Apalagi ini untuk membuat praktek ke depan, karena saya ada mengenai prakarya dan kebanyakan produk-produk ada hasilnya. Saya kita paparkan dulu semua sama anak-anak ini. Ini tentang misalnya bahan lunak. Bahan lunak memang kita kasih tahu sebagian ada ini tugas-tugasnya yang bisa buat seperti ini. Nanti kita anjurkan juga kepada siswa-siswa semuanya untuk bisa menjadi jaringan-jaringan lain yang mengenai bahan lunak tersebut. Kalau langkah-langkah yang saya lakukan sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, selalu kita harus menanyakan dulu sampai di mana itu pelajaran minggu lalu, apakah masih ingat ataupun bagaimana. Dan nanti anak-anak kita melihat di situ adanya jawab. Disitulah di dalam waktu kita tanya jawab kita mungkin sebagian kita karena semua anak itu tidak sama. Berarti kita ada pembagian khusus. Ada sebagian anak yang minatnya harus seperti ini, ada yang seperti ini dan seperti ini. Dan setelah kita tahu anaknya yang bagaimana, kita letaknya dari mana, baru kita bisa masuk ke dalam pembelajaran intinya. Dan jelasnya kita kalau lagi itu membedah masalah membuat dari kerajinan lunak, bahan lunak dari bahan apa saja. Kita benar-benar melaksanakan anak-anak yang supaya mereka paham dia dengan melaksanakan tugasnya masing-masing. Jadi di situ juga ada yang bedanya setelah intinya, setelah pokok kita selesaikan dengan evaluasi. Kita menilai apa yang kita ajarkan tadi anaknya sudah bisa apa belum. Mungkin ada di dalam pembelajaran. Berarti artinya Ibu tadi area pengembangannya itu berada atau terkait dengan pengetahuan dan keterampilan anak, gitu ya. Kemudian Ibu tadi sudah menyampaikan bahwa di pembelajaran Ibu itu telah membagi anak dalam berdasarkan minatnya, seperti itu ya. Kalau misalnya dalam sekarang ini kita namakan namanya pembelajaran diferensiasi, gitu ya. Dan Ibu sudah melakukannya dengan sangat baik seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, berikutnya Bu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau di dalam belum ada, cuma tadi kita tetap fokus tadi pada anak karena diferensiasi ini sejak zaman ini. Kenapa ada satu di sini kita banyak sekali anak yang banyak sekali perubahan. Jadi kalau dibilang tidak berhasil sebagian berhasil. Tapi ada anak juga kadang-kadang anak yang tidak bisa membaca. Kenapa dia tidak berhasil? Berarti masih tergolong dari tidak berhasil. Tapi kenapa
sebagian anak yang tidak dikasih, kita ada mengambil suatu tugas baru. Nah, kalau di waktu mana di sini mungkin bukan bisa dikatakan dengan kendala bisa di sini kendala, baik di jalan dia ada juga model kalau dia sebenarnya lambat, ada lambat, mungkin ada cepat, ada satu orang bisa menggunakan tugas dari baru itu dalam 2 menit sudah. Ada juga mungkin dalam 1 jam saja dalam itu dia sudah. Ini ada tugas-tugas lain yang harus saya sampaikan. Nanti kita ada konfirmasinya kepada orang tua. Ini anak ibu waktu biasa kan yang kalau di sekolah saya itu anak mamanya ada berikut istilahnya. Di waktu ada berikut waktu salah dan tidak menunggu. Nanti saya sampaikan kepada orang tuanya. Ini ada ibu tadi ada tugas nanti kalau bisa itu tolong itu cara saya. Berarti ada cara tersendiri yang dilakukan oleh ibu untuk proses perbaikan pembelajaran kepada anak sendiri seperti itu ya. Nah berikutnya Bu, menurut ibu apa saja kekurangan dan kendala yang ibu hadapi selama melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kalau kendala di sebagian sudah saya jelaskan, itu waktu itu bukan di semua anak, tidak di mana itu. Jadi ada sebagian anak. Kalau ada sebagian anak ada kita suruh membaca aja susah dari mana dia harus tahu. Makanya di situ nanti harus sampai satu baru anak yang khusus ini kita pisahin. Kalau dia buat tugas, kalau memang dia buat tugas untuk menyelesaikan dengan buat laporan, kemudian kita seperti laporan kita sesuai. Bisa juga saya bertanya kepada dia menambah apa yang dia suka. Ini dengan menambah kalau dia tidak lancar di dalam tulis, tapi dengan menambah nanti kita bisa menanyakan sebenarnya ini apa yang telah dibuat, dan apa ini apa yang telah dibuat. Nah ini kendalanya, ini salah satu waktu pun kita kan harus betul-betul juga di sini. Kalaupun kita waktunya di sini nanti apalagi di belakang itu sering dibuat kelompok. Tugasnya tugas kelompok. Nanti di waktu kami kelompok atau mengambil tempat duduknya segala macam, dan begini yang protes saya tidak mau begini, kenapa kalau saya begini, tetap kita bilang tidak boleh ini masih tugas inilah kelompok kamu yang baik karena di antara anak-anak itu jangan ada perbedaan. Nanti dia akan menang di dalam kelompoknya sendiri walaupun dia tidak bisa sama-sama tidak bisa. Nanti kalau ada kelompok anak yang kita sama-sama orang ini meningkatkan dirinya, memotivasi belajarnya agar dia sama-sama bersaing sama-sama yang bisa. Kalau bilang kendala ada kalau misalnya tidak itu waktu di sana waktu kita 2 kali 40 menit. Anak ini karena tidak siap menyiapkan tugasnya dalam 40 menit. Jadi kita terpaksa nanti ada kasih penganaan atau tugas dalam tugas setiap kali. Karena nanti mana kontennya dan mana produknya. Baik, berarti kalau bisa saya simpulkan kalau dari ibu sendiri memberi penjelasan bahwa kendalanya ada di waktu itu ya, waktu diskusi kelompok, kemudian anaknya itu mungkin belum selesai dalam mengolah suatu produk yang disediakan gitu ya, seperti itu. Nah jadi berdasarkan apa yang sudah saya lihat pada waktu observasi kemarin, pada dasarnya pembelajaran yang sudah ibu lakukan itu sudah sangat baik, mulai dari terlihatnya pembelajaran diferensiasi, yaitu membagi anak ke dalam berdasarkan minat belajarnya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, seperti itu. Kemudian anak juga terlibat aktif dalam dalam bertanya, kemudian dalam menjawab pertanyaan dan respon tadi yang diberikan seperti itu, dengan anak secara aktif menunjukkan langsung maju ke depan ketika memberikan perintah atau memberikan pertanyaan seperti itu. Namun dibalik kelebihan pasti tentu ada kekurangannya gitu ya. Nah yang saya amati pada observasi itu terutama yang seperti yang ibu bilang di waktu tadi ya, waktunya itu jadi anak-anak lebih kurang efektif dalam hal menyajikan materi berupa produknya gitu. Jadi anak-anak udah setengah jalan lah kita bilang, tapi masih ada yang belum selesai seperti itu ya. Kemudian satu lagi masalah ke respon siswa ketika refleksi. Nah pada dasarnya kan alangkah lebih baik kalau misalnya kita itu memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari itu ya. Jadi kalau misalnya
yang apa namanya hal yang baik memang ibu memberikan pemancing, misalnya bagaimana pembelajaran hari ini, apa materi yang didapat, bagaimana perasaannya, seperti itu ya. Itu saja yang saya amati terkait dari proses observasi yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu. Baik, berikutnya Bu, ada rencana atau tindak lanjut, kemudian ada hal yang ingin dikembangkan nantinya setelah adanya sesi percakapan pasca observasi kita ini? Ada. Pertama kita dengan setelah observasi ini kita bisa mengevaluasi kita dengan melihat keadaan anak-anak sekarang, kita bisa mengevaluasi diri kita dan anak-anak di bawah kepala ini. Dan kita bisa juga sering berkomunikasi dengan orang banyak, kalau memang anak-anak tadi saya bilang tidak semuanya sama. Tidak semuanya ini. Bisa juga nanti kita buat anak itu yang terjadi, walaupun dia tidak bisa, di mana kita usahakan anak itu dia bisa. Setidak-tidaknya kami biasa mengembangkan kalau anak yang memang luar biasa, pertama kita suruh tolong naik ini, tolong ini. Dia lama-lama dia lagi merasa dirinya bisa juga, walaupun memang tidak sama misalnya dengan anak-anak yang belum bisa. Maka di sini kan jangan adanya perbandingan kenapa kita anak di bawah kita ini, di bawah ini tidak diberikan. Kita merasa sendiri, kita juga merasa sendiri. Makanya kita anak-anak yang kurang mampu di dalam bidang pengetahuan ini, kita bisa ambilkan dia dipetakan dan kita bisa kita belajar dia di bidang lain. Sudah Bu ya. Baik, terakhir ini Bu ya, ada nggak yang ingin Ibu sampaikan atau memberikan apa namanya penguatan dari Ibu terkait dengan apa yang sudah kita lakukan, baik mulai dari pranya atau observasinya, kemudian sekarang kita sudah masuk ke dalam percakapan observasi ini. Iya. Mungkin kalau bukan kesannya bisa lebih senang sekali. Dan ke depan lagi waktu mungkin pelajaran sudah selesai, nanti Bapak bisa lagi berjalan adalah ke sekolah lagi untuk yang lainnya juga biar kita selesai. Mungkin saya tidak terserang, sampai saya bilang sama kalau dengan seperti ini saya agak berani, orang nanti saya agak berani lebih depan. Artinya kita ada istilahnya simbiosis Bu ya, saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Iya, kita juga sama-sama belajar untuk proses pembelajaran yang lebih baik ke depannya Bu ya. Oke. Baik, mungkin itu saja Bu yang bisa kita apa namanya ambil pelajaran untuk hari ini terkait dengan percakapan pasca observasi ini, dengan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas pada waktu proses kegiatan pembelajaran di observasi ini ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Ibu di sesi percakapan pasca observasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ya. Sekian kita akhiri saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.